Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Kamera pengawas masjid merekam aktivitas korban pelaku pembunuhan yang sempat bercengkrama di teras masjid. Ya, menurut polisi sebelum membunuh korban, pelaku juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang pria di kawasan Medan Baru di hari yang sama. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aktivitas Fitriana dengan Aryo alias Puntung di teras Masjid Al-Badar, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara sebelum pembunuhan terjadi. Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi menjelaskan sebelum membunuh Fitriana, pelaku mencoba membunuh seorang pria bermarga Manalu di kawasan Medan Baru pada siang harinya. Diduga cemburu dengan Manalu yang dekat dengan korban, pelaku nekat mencoba menghabisi nyawa Manalu tepat di depan showroom Jalan Nibung Raya, Medan. Namun Manalu berhasil selamat meski kondisinya kritis. Kita sudah mengetahui dan menduga ada yang kita curigai. Saat ini masih kita lakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya warga menemukan mayat wanita di halaman Masjid Al-Badar yang belakangan diketahui bernama Fitriana asal Biren, Aceh yang sedang merantau ke Medan. Berdasarkan hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, diketahui wanita muda ini merupakan korban pembunuhan dengan belasan luka tusuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi amankan 7 remaja putri pelaku penganiayaan pelajar sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur. Aksi penganiayaan dipicu cemburu karena korban jalan bersama pacar dari salah satu pelaku. Sebanyak 7 orang remaja putri pelaku penganiayaan tengah menjalani pemeriksaan di unit pelayanan perempuan dan perlindungan anak di Polres Gresik. Karena seluruhnya masih di bawah umur, ketujuhnya tidak ditampilkan ke depan umum. Polisi hanya menunjukkan sejumlah barang yang diamankan sebagai barang bukti seperti pakaian dan telepon genggam. Aksi penganiayaan ini dipicu cemburu karena korban jalan bersama pacar dari salah satu pelaku. Yang melatar belakangi atau motif kejadian ini adalah cemburu atau sakit hati karena salah satu dari terduga pelaku ini pacarnya diajak jalan oleh saudari korban, saudari ANS. Pengungkapan kasus ini berawal dari beredarnya video penganiayaan sekelompok pelajar sekolah dasar di kawasan alun-alun Gresik. Polisi kemudian mengerahkan tim untuk memburu kawanan terduga pelaku. Akibat perbuatannya, kawanan pelaku terancam pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman 3 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi yang berusia sekitar 1 bulan ditemukan di sebuah tempat sampah milik warga di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi bayi terbungkus kantung plastik dan masih dalam keadaan hidup. Aksi orang tua tidak bertanggung jawab kembali terjadi di ibu kota. Hal ini setelah warga menemukan sesosok bayi yang dibuang di sebuah tempat sampah warga di Jalan Keramat Batu, Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi bayi berkelamin laki-laki ini terbungkus dalam sebuah kantung plastik dalam keadaan hidup. Salah satu warga pun membenarkan peristiwa penemuan bayi ini yang terjadi sekitar pukul 6 pagi. Ada teman saya melihat ada sebuah bayi dibuang di tong sampah situ, gitu apa infonya. Cuman udah tadi terus saya juga udah banyak melihat, cuman dibawa ke kelurahan kalau nggak salah bayinya begitu. Jenis kelaminnya tahu nggak Pak bayinya? Jenis kelamin bayinya? Laki-laki. Kini bayi malang tersebut telah dibawa pihak ke kelurahan untuk selanjutnya dibawa ke rumah penampungan sosial untuk mendapat perawatan sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tahanan warga negara asing asal Nigeria yang menyerang Polwan diperiksa kejiwaannya di rumah sakit jiwa. Sementara itu, penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Medan yang mengalami luka masih menjalani perawatan. Tahanan kasus narkoba inisial DNM, warga negara asing asal Nigeria yang mengamuk dan menusuk seorang polwan, telah mendapat penanganan khusus untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem. Hasil pemeriksaan laboratorium kejiwaan tersangka belum keluar karena harus menjalani observasi selama 14 hari. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di dalam rumah sakit, petugas kepolisian menjaga tersangka selama 24 jam. Dirawat di ruangan Sibayat, Rumah Sakit Dr.
Profesor Muhammad Ildrem. Dan kondisi dia saat ini dalam keadaan tenang. Dan kemudian untuk hasil pemeriksaan, karena pasien tersebut masih observasi, hasil diagnosa medisnya belum bisa kita tentukan saat ini. Jadi karena observasi itu kemungkinan hasilnya 2 minggu ke depan baru kita dapat hasil apakah pasien tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak. Dan pemeriksaan untuk hasil laboratoriumnya masih kita tunggu hasilnya. Sementara itu, korban yang merupakan polisi wanita yang bertugas di Satres Narkoba Polrestabes Medan masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, di Pindrang, Sulawesi Selatan, polisi dibuat kewalahan saat menangkap maling sebuah minimarket di atas genteng. Pelaku melawan hingga polisi sempat kocar-kacir. Usai terekam kamera CCTV, seorang maling minimarket kabur di atas genteng. Polisi yang tiba di lokasi kesulitan menangkapnya, bahkan polisi sempat kocar-kacir saat pelaku melawan. Tak berapa lama polisi berhasil meringkus dan cepat-cepat membawanya pergi karena khawatir diamuk warga. Tapi setelah susah menangkap pelaku, pihak minimarket justru cabut laporan, pasalnya keluarga pelaku bersedia ganti kerugian. Keluarga atau pelaku ini, dia menyanggupi membayar kerugian atas kejadian tersebut. Jadi pelaku dikembalikan ke keluarga nih? Jadi pelaku kami kembalikan kepada keluarganya dan tetap dibuatkan surat pernyataan. Kenapa pelaku bebas setelah polisi susah payah meringkusnya? Usut demi usut di kantor polisi terungkap pelaku punya gangguan jiwa. Ya, pemirsa, di penghujung tahun 2020, Badan Narkotika Nasional mengungkap peredaran narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Selain menangkap bandar narkoba, petugas menyita aset senilai lebih dari 25 miliar rupiah, 15 kg ganja, 5,8 kg sabu, dan ratusan butir ekstasi. 15,22 kg ganja, 5,8 kg sabu, dan 248 butir ekstasi ini merupakan hasil sitaan dari seorang bandar narkoba MG yang ditangkap BNN di Kampung Permata atau Kampung Ambon, Jakarta Barat 20 Desember lalu. Selain MG, BNN juga menangkap 4 orang lainnya. Satu di antaranya wanita yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba Kampung Ambon. Dari MG, polisi menyita aset senilai 25,52 miliar rupiah, diantaranya berupa 10 mobil. Suatu angka yang fantastis, dan sementara juga dilakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini juga BNN Republik Indonesia melakukan pemusnahan nantinya barang bukti jenis sabu sebesar 73,76 kg dan 9.980 butir ekstasi yang disita dari 3 kasus narkotik di Riau, Batam, Kepri, dan Sumatera Utara. Di operasi akhir tahun 2020 ini, BNN juga mengungkap peredaran narkoba di Lapas Bengkalis, Riau. Di Batam, Kepulauan Riau, BNN menangkap 3 penumpang pesawat yang menyimpan 500 gram lebih narkoba di anusnya. Sementara di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 3 orang ditangkap dan 20 kg sabu serta 10.000 butir ekstasi disita dari 3 pengedarnya. Seluruh narkoba hasil sitaan ini kemudian dimusnahkan. Dari Jakarta, Yuda Tri Prasetyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Satreskrim Polresta Mataram menangkap oknum ASN Dinas Kesehatan Lombok Barat karena diduga membawa dan mengedarkan narkotika jenis ekstasi. Dari pengungkapan kasus ini, Satreskrim Polresta Mataram juga turut mengamankan 2 orang tersangka lainnya.
Satreskrim Polresta Mataram menangkap oknum ASN Dinas Kesehatan Lombok Barat berinisial INA karena menjadi pengedar ekstasi. INA ditangkap beserta 2 orang rekannya berinisial DS dan IMS. Pengungkapan kasus ini disebutkan berkat laporan masyarakat tentang adanya aktivitas jual beli ekstasi oleh para tersangka. Tim ini melakukan kegiatan penyelidikan dan juga undercover buy, kemudian langsung melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti 10 butir ekstasi dan uang tunai Rp13.428.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM menemukan fakta sejumlah saksi melihat tindak kekerasan terhadap 4 pemuda Laskar FPI. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.